mungkin Neng orang yang ke-100 kali yang nanya alamat ini sama saya. Di sini tidak ada kantor penerbangan, Neng. Sejak saya nyapu dari zaman dulu sampai saat ini bukan kantor, tapi gudang kosong. Mending Neng pulang kampung aja deh, ya. Uang 15 juta sesuai permintaan Bapak. Tapi benar kan Pak, anak saya bakalan jadi artis terkenal? Oh, Ibu pegang janji saya. Burhan Agensi. Oke? Sebentar Ibu. Sepertinya ini dari RCTI untuk program dahsyat. Iya Pak. Halo? Dengan Burhan Celeb Agency. Halo, Le. Ini aku, Murni, anaknya Pak Wardoyo. Aku wes udah di Jakarta. Tapi alamat yang kamu kasih gedungnya tuh kosong. Murni, kamu udah di Jakarta? Iya. Soalnya aku kan udah bayar 25 juta sama kamu supaya aku bisa masuk jadi pramugari. Tapi kok gedungnya kosong, ini aku harus kemana? Tenang, kamu nggak usah panik. Ini cuma salah paham. Pasti Pak Le kasih kartu nama yang lama. Pak Le lupa kalau mereka udah pindah. Ya, alhamdulillah kalau kayak begitu. Aku pikir tuh kalau aku tuh ditipu sama kamu. So kata orang-orang di sini tuh udah banyak banget yang kena tipu katanya. Oh, mana mungkin Pak Le mau nipu kamu, Mur? Gini aja. Untuk sementara, kamu Pak De cariin kontrakan yuk. Kamu tunggu situ. Kalau semuanya udah beres, nanti Pak De hubungi, yuk. Iya, Le. Piye iki? Dimatiin sama dia? Lagi sibuk apa ya? Beres semuanya, Bu. Bulan depan, Lisa jadi bintang tamu di RCTI. Oh iya Pak? Ya, Bener Pak? benar. Makasih ya Pak ya. Oh iya, ya. Mau jadi artis. Anak. Walah. Tunggu aja kali ya. Oh iya, aku belum kabarin ibu. Pak! Ya, Pak, cepetan Pak. Ini Murni telepon. Murni toh. Iya, sebentar ya, Dok. Dok, Iya, Dok. speaker. Ini di speaker ini ya, Dok. Dok. Iya, Pak. Aku udah sampai di Jakarta. Dok, piye kabare? Wis ketemu oleh Burhan toh? Kamu sudah ke kantor pesawatnya toh? Sudah dinas toh? Anu, Pak. Anu kenapa, Dok? Kamu enggak apa-apa toh? Dok. Dok. Ini aku nggak apa-apa kok. Aku baik-baik aja. Alhamdulillah. Dok. Kapan mulai terbangnya, Dok? Waduh, motor tabur, Dok. Iya. Iya, Le Burhan lagi cari kontrakan buat aku tinggal di Jakarta. Wah, alhamdulillah. Aku masuk. Bapak ini. Walah, Dodo ini bapakmu sih, Do. Saking senengnya tangan ibu dikotor-kotorin ini loh, Do. Aduh, Bapak. Ya wis. Do, kerja yang bener ya, Do. Ibu sama Bapak di sini doain selalu. Biar kamu nanti di sana jadi orang yang sukses ya. Walaupun kamu dari orang kampung, kamu harus sukses, Do. Dok. Satu pesan Bapak yo. 5 waktu, jangan ketinggalan. Iya, Do, ya. Berdoa terus. Ya Allah. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dok.
modus mau makan gratis ya? Bukan gitu Pak, saya habis dijambret tapi saya lapar. Kagak ada. Neng, lu itu masih muda, cakep. Maunya ngemis. Udah sana pergi. Iya. Ganggu aja. Pagi-pagi udah ada yang ngemis. Nih, Neng. Ma, majalahnya yuk, buku bacaan yuk. Buku bacaan. Lapar banget aku. Tapi aku nggak punya uang buat makan. Susah banget di Jakarta yo. Gimana iki? Apa? Bantu murni tuh. Yuk, buku. Kau pasti bisa, Murni. Kau pasti bisa. Pokoknya kamu harus semangat dan kamu harus bisa ngebanggain bapak ibumu di kampung. Kamu harus semangat. Ayo Bu, silakan Bu. Cuma 20.000 saja. Iya 20.000 masih bagus kok. Ah serius? Yuk, makasih yuk Bu. Ya, nih Bu. Udah pas Bu. Itu aja udah harga banget Bu. Ah, Malu, anak kamtip. makasih ya Bu. Aduh, kemana? Ibu sudah melanggar ketertiban umum. Kamu masih aja. Baiknya, Anda ikut kami ke kantor. Nggak bisa. Nggak bisa. Minggir. Waduh. Baik. Udah cepat aja. Nih, barang oleh-oleh buat di kampung kayaknya banyak juga. Iya dong. Bibi kan udah lama nggak pulang kampung. Bibi kangen sama Simbo. Jadi Bibi beli oleh-olehnya banyak. Bi, tapi buat gantiin Bibi di rumah siapa ya? Lah ya itu. Coba toh. Sekali bantu cari. Ya. Ntar coba saya pikirin deh, Bi. Terus banget lagi di sana. Iya. Hati-hati. Piye iki? Bi, itu tadi di belakang ada orang berentak, Bi, di pinggir jalan. Masa? Hah? Coba lihat. Ayo. Bi. Aku mau kamu, ya sama kamu, hidup mati. Terima kasih ya. Aku nggak disuruh marah. Aku disuruh makan. Gratis, enak ya. Wis, makannya pelan-pelan. Bu keselak ya. Kamu udah nggak makan berapa hari sih? Jadi sekarang kamu di sini nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan. Kalau gitu nanti habis makan, saya anterin aja ke alamat tetangganya. Punya kan alamatnya? Aku nggak punya. Handphone aja udah dicopet sama orang. Jadi sekarang aku nggak punya apa-apa. Ya udah. Kok nggak gini nanti. Habis kamu makan, saya kasih ongkos. Jadi kamu nanti balik lagi ke kampung aja. Daripada luntang-lantung di Jakarta bahaya loh. Gak bisa, aku gak bisa pulang. Kok misalkan aku pulang sekarang, aku takutnya bapakku tuh kena serangan jantung. Aku gak bisa pulang.
penting halal. Ya. Aduh, Mur, tapi kerjaan saya di sini ngebersihin kolam renang. Kerjaannya laki-laki itu. Mas Gali, coba bantu ngomong sama ibu supaya Murni ini bisa kerja di sini, gantikan Bibi, ya? Iya, Bi. Serius? Walah, dah, makasih ya, Bi. Ya, Bi. Makasih banyak ya, Bi. Ya, makasih. Oh ya. Kamu nih. Bibi aja kalau gitu. Makasih, Bi. Ya wis, ya udah, makan. Ayo. Lanjut lagi. Mau nggak? Iya. Udah jadi dilatih jadi malu aku. Bina. Bina. Bina mau pulang jam berapa, Bina? Bu, Bina udah jalan dari subuh, Bu. Oh. Gali, gimana ya? Aduh, bukan saya nggak mau nolong anak gadis itu. Kamu sendiri kan juga nggak kenal dia siapa. Hari gini nggak bisa sembarangan kita nerima orang. Iya, Ibu, saya ngerti. Cuma saya kasihan sama dia. Ya, seenggaknya dikasih kesempatan untuk uji coba dulu di sini, Bu. Hitung-hitung buat ganti Bina. Kalau ada apa-apa, saya akan bertanggung jawab, Bu. Ya nggak bisa gitu juga lah. Saya ngerti Ibu keberatan. Cuma saya benar-benar kasihan, Bu, sama dia. Karena saya pernah ngerasain di posisinya dia. Kalau bukan karena kebaikan Ibu dan Pak Chandra, mungkin saya masih seperti dia. Kamu jangan samain sama kamu. Kalau saya sama bapak itu kan kenal sama orang tua kamu. Ini kan enggak. Ya, tapi gimana, Bu? Saya benar-benar pengen bantu dia. Mana ya? Ya udah lagi nih. Dia saya terima di sini, tapi hanya seminggu ya. Terus saya gaji dia tuh harian. Terus untuk sementara waktu dia bisa deh tinggal di tempatnya Binah tuh. Makasih banyak, Bu. Makasih banyak. Saya permisi dulu. Ayo, Bu. Kali ini kamu serius boleh? Iya, serius. Iya, serius. Ya, terus akhirnya aku dikasih kesempatan 1 minggu. Iya, kamu dikasih kesempatan 1 minggu. Tapi jangan senang-senang dulu nih, kamu harus serius, kerja keras, yang pasti harus jujur.
Farah. Itu Mas Adam datang. Tolong dibukain deh pagarnya. Iya, Bu. Mama nggak ngerti deh sama kamu. Kenapa sih kamu nggak suka banget sama Murni? Nggak boleh kayak begitu. Aku juga heran, Mah. Kenapa Mama gampang banget nerima cewek yang gak Mama kenal ke rumah kita? Pokoknya ya, Ma, aku nggak mau tahu dia nggak boleh nyentuh barang-barang aku. Farah? Ya sabar atuh Mas, kan jalan dulu. Walah dalah. Adam, ada penyanyi terkenal itu. Ya Allah, Gusti. Mas Adam, ya Allah Gusti. Mas Adam kan, Mas, aku murni Mas, aku fans berat Mas. Apaan sih nih? Ini siapa itu? Wina! Mas Adam. Wina! Aduh, Mas Adam. Wina! Adam. Wina! Adam. Kamu tuh apa-apaan sih? 3 hari kamu nggak pulang. Datang-datang teriak-teriak. Kenapa sih? Nih. Ini cewek siapa nih? Cewek nggak jelas nih. Siapa sih ini? Ini kamu apa-apaan sih? Nggak kamu, nggak Farah. Ini ya, Mama bilangin kalau datang tuh nggak usah teriak-teriak. Ngomong baik-baik, nggak usah heboh. Heran Mama sama kamu. Dia itu gelandangan yang dipungut sama Gali buat kerja di rumah kita. Farah, what? Ini apa sih? Maaf Dam, Farah, Nur ini bukan gelandangan. Dia itu Siapa? Temen kamu? Terus, kalau temen, kenapa dia tidur di mobil kamu? Di mana rumahnya? Ma, gini ya. Kalau sampai wartawan tahu ada cewek nggak jelas kayak gini di rumah kita, apa kata netizen? Bener dong ah. Adam. Astaga. nanti saya minta maaf. Ini semua salah saya. Besok saya akan bantu Murin untuk cari pekerjaan di tempat lain. Ntar dulu Gali, ntar dulu ya. Di sini tuh nyonya rumahnya saya. Jadi saya yang berhak untuk mempekerjakan Murni di sini. Ya. Gak ada satu orang pun atau siapapun yang bisa ngelarang dia untuk kerja di sini. Biar nanti saya ngejelasin ke anak-anak saya, ya. Ya udah, saya masuk dulu.
Kenapa aku jadi ngelamun kayak gini sih? Pokoknya ya Murni, kamu itu harus semangat, harus berjuang. Semoga aja nanti impian kamu bisa tercapai. Kamu bisa jadi pramugari ataupun jadi desainer terkenal. Mas Adam. Ganteng-ganteng jorok. Woi! Woi! Murti lu ngapain? Tempat gue gila lu. Keluar! Mas! Aduh! Cewek sakit. Tuh orang lagi mandi masuk. Masuk kamar dan gak ketuk pintu dulu. Emang kamu gak ada ajaran apa tinggal sama keluarga kamu? Hah? Apa sih? Tahu. Lihat nih, Ma. Baju aku sampai basah kayak gini. Pasti lo sengaja kan dorong gue. Udah cukup. Dam, Farah, denger ya Mama bilang. Kamu kalau marah-marah sama Murni, secara Murni itu baru kerja di sini. Dia butuh penyesuaian. Kalau kalian berdua marah-marah terus sama dia tuh jadi gugup kerjanya, tahu nggak? Kalian berdua tuh harusnya kasih tahu tuh baik-baik. Jadi biar dia tuh kerjanya tuh bagus. Dan setahu Mama selama ini dia kerja di sini oke, nggak ada yang salah. Dan kamu Murni, lain kali tolong ya jaga sikap di sini, ngerti? Oke, Bu. Aduh, pecah kepala Mama. Gue tuh nggak tahu ya gimana caranya lo ngejilat nyokap gue sampai lo selalu dibelain sama nyokap gue. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja. Gue bakal tendang lo dari rumah ini. Dek, tinggalin Dek. Hello everyone, morning, I'm coming. Hello everyone, I'm coming. Oh my baby. I miss so much. Ih, ini lagi satu si baby wannabe. Oh well, you harus kasih tahu you punya sister. Attitude please. Gimana dia bisa punya cowok? Kalau pedesnya like chili level 10 gitu. Udahlah sayang, biarin aja. Namanya juga begal abil. Udah masuk yuk. You lihat apa? You baru pertama kali lihat people Georges, hah? Shoo. Siapa perempuan ini? Teman baru aku. Pantesan.
Aduh, maaf ya aku nggak lihat. Kamu nggak apa-apa tapi? Iya, nggak apa-apa. Oh yaudah, bagus. Kamu suka ya sama Mas Adam? Hah? Aku? Kamu? Ya enggak lah, aku nggak suka sama Mas Adam. Orang Mas Adam kan artis. Ya justru karena dia artis, terkenal, banyak duit, perempuan pada suka sama dia. Belum tentu. Aku tuh nggak lihat harta, nggak lihat tenar. Yang penting itu hatinya. Api. Sama dong sama kayak aku. Aku juga nomor 1 tuh hati. Tapi kamu udah punya pacar, Ma? Enggak, aku nggak punya pacar. Malah aku belum pernah pacaran. Aku tuh pengennya tuh nggak bahagiain orang tua aku dulu. Masa sih? Perempuan secantik kamu masih belum pernah pacaran? Enggak, itu. Mor, dipanggil sama ibu, Mor. Apa? Panggil sama ibu. Serius kamu? Jangan-jangan aku mau dimarahin lagi soal tadi pagi. Aduh, piye iki. Ya udah, kamu tenang aja, nggak usah takut. Bu Rianti orangnya baik. Ya udah. Tuhan tahu aku, tahu pintaku, hidup matimu cuma aku. Bu, kata Gali, ibu manggil saya ya. Maafin saya Bu, soal tadi pagi saya benar-benar nggak sengaja. Kamu tuh kenapa sih? Wong kamu nggak punya salah, kok kamu minta maaf, Murni? Hah? Loh, saya pikir ibu mau marahin saya. Enggak, saya itu justru dengar dari Gali, katanya kamu habis kecopetan ya. Baju kamu hilang semua. Ini loh, ibu tuh mau ngasih baju. Kebetulan ibu minggu lalu baru habis acara amal. Terus beresin baju-bajunya Farah yang nggak kepake. Karena kan kamu yang lebih membutuhkan. Ya Allah Gusti, ya pun makasih ya Bu. Semoga Allah memberikan rezeki buat ibu. Udah ibu masuk dulu ya. Makasih ya Bu. Bajunya api ini bagus. Masuk. Mbak, saya mau minta maaf. Buat apa lo minta maaf? Yang harus lo lakuin itu keluar dari rumah ini. Lo tau nggak? Semenjak ada lo nih, gue itu selalu sial. Dan gue nggak suka ya lo deket-deket sama Gali. Loh, Mbak, kenapa? Masih nanya ya lo? Lo pikir lo siapa? Jangan sok kecantikan kayak gitu deh. Ya ampun, Mbak. Saya mohon, Mbak, tolong jangan usir saya dari sini. Karena saya sangat butuh pekerjaan ini, Mbak. Tapi saya janji, saya akan ngelakuin apapun yang Mbak minta. Saya butuh pekerjaan ini. Apa aja? Lo bilang apapun. Lo bisa kasih baju gue yang bagus. Loh, itu kan udah bagus. Enggak. Gue butuh baju bagus buat acara prom night gue. Bisa? Apa? Prom? Ih, besar. Prom itu acara dansa buat lulusan sekolah gue. Oh iya, ngerti. Terus Mbak, modelnya mau kayak gimana? Nih, kayak gitu. Gue mau yang modis, modern, trendy, pokoknya bagus banget.
setelah bapakku gadaikan sawah, ibu kan harus sudah mulai nerima jahitan lagi, Nduk. Kan kamu tahu, bapakmu itu upahnya kan kecil, Nduk. Iya Bu, aku ngerti. Lagi pula kalau misalkan menjahit kayak gini kan lumayan juga Bu, buat aku bawa baju ke Jakarta. Daripada beli lagi kan mahal. Lah, iya sih memang. Udah Bapak sama Ibu tenang aja. Kata Le Burhan kalau misalkan aku udah kerja 3 bulan di sana, aku bisa beli sawah lagi. Nah sekalian nanti aku beli rumah. Jadi Bapak sama Ibu tinggal sama aku ya di Jakarta. Ya amin. Amin, amin ya Pak ya. Ya udah saya usahain Mbak. Tapi Mbak kalau misalkan saya udah bikin yang bagus, Mbak kasih kesempatan buat saya kan untuk kerja di sini. Lo ngidipin gue? Enggak Mas, tadi saya cuma ngelewat. Saya nggak dengar apapun kok. Enggak, Mas, mau apa nanti saya bikinin sesuatu ya? Ya udah bikinin gue teh manis teh. Oh iya, Nje. Ya bentar ya Mas. Teh, lama ya? Iya. Yuk. Buatan kamu? Kamu ngapain ngecek barang-barangku? Ya, aku nggak maksud. Tadi itu ada di atas kasur kamu. Ini beneran kan? Gambar kamu? Iyalah, yang punya siapa lagi? Yang punya aku. Dari kecil aku tuh pengen jadi desainer. Pengen orang-orang tuh pakai baju yang aku buat. Tapi akan gak punya uang. Orang tua aku susah. Tapi bapakku kalau misalkan mendapatkan hasil panen, selalu kasih aku kain. Jadi aku udah bisa gambar, bisa ngejahit. Dari situ orang-orang dari kampung mesen sama aku. Kamu hebat banget ya? Hebat dari mana? Ya mana mungkin cita-citanya aku ini tercapai. Karena aku susah. Kita. Ya sudahlah. Aku pergi dulu. Awas jangan cacik barangku lagi. Iya. Halo baby, kayaknya aku nggak jadi kesana deh. Gimana sih, Beb? Kan aku udah bilang sama kamu, besok acara yang penting buat aku. Aku ada perform loh. Dan aku udah bilang sama media, aku bakal kenalin pacar aku. Oh ya? Terus jadi salah I gitu. Ini semua kan gara-gara sister you yang yang bikin kaki I jadi sakit kayak gini. Lolita, jangan pernah ngomong adik aku lagi ya. Loh, kok ini jadi bela dia sih? You mau tahu nggak? Kaki I jadi sakit kayak gini dan I jadi sengsara. Whatever lah. Halo Adam. Permisi Mas. Mas. Mas, tehnya. Buang aja minumannya, udah ngamut. Mau ngapain lagi di sini? Cabut, cabut, cabut. Piye? Udah dibikinin disuruh buang.
acara nanti malam tapi sampai sekarang lu belum siapin apa-apa. Hans, lu kan tahu gua nggak bisa perform live. Mana Lolita nggak datang lagi? Kalau Dion sampai datang gimana? Lo tenang aja, men. Gue udah atur semuanya. Dion pasti datang. Kalau soal Lolita, gampang. Lu comot aja satu cewek yang mirip dengan dia, terus lo dandanin. Gimana? Sembarangan. Lo pikir nggak bahaya asal comot cewek sembarangan kayak gitu? Kalau ceweknya baper gimana? Ya habis siapa? Hah? Masa ade lo mau disuruh jadi si Lolita gitu? Jadi pacar lo? Gila. Permisi, Mas. Nih. Minum ya. Siapa tuh? Siapa? Ya lo pikir siapa? Dia pembukat gua lah. Cakep banget, cakep. Cakep. Caelah, Dam. Lu nggak lihat apa? Hah? Meski dia nggak dandan, pakai baju seadanya. Kelihatan banget tuh cewek kalau dipoles. Bodinya, Dam. Bodinya. Bodinya lebih bagus dari Lolita. Men, kita udah dapet orangnya. Kita udah dapet. Kita makeover aja pembukat lo. Kasih duit aja. Kelar kan urusan. Yang jelas dia nggak bakal baper.
nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, Mur. Bagus deh kalau kayak gitu. Mas, maaf. Tadi tuh Lebsing. Iya, Mur, aku lebih. Selama ini tuh aku bohongin orang-orang. Aku kasih orang uang dan mereka kasih suaranya buat aku. Untung Mas, kok gitu sih? Itu namanya curang. Kalau di kampung aku tuh, rasanya tuh kalau misalkan ada orang ngerjain PR, terus temennya nggak ngerjain, itu nyontek Mas. Bohong itu, curang. Piye Ki? Aduh maaf toh Mas, aku nggak bermaksud ngomong kayak gitu. Nggak apa-apa, Mur. Lu bener kok. Selama itu gue udah bohongin banyak orang, Mur. Dan gue pun nggak tahu hidup gue besok tuh kayak gimana, Mur. Aku mau kamu, ya cuma kamu. Tapi kamu Tenang ini Mas Adam lagi istirahat, jadi Mas sama Mbak mendingan bubar aja. Adam itu gimana kayak begitu lihat dong. Kalau Mama pulang dari Amerika gimana? Mama di sini, ada makan hadapin mereka semua ya. Mas, itu lihat dari malam gimana ini? Mas Adam udah istirahat ya. Semuanya, saya minta maaf ya. Saya janji secepatnya saya akan melakukan klarifikasi buat semuanya. Kalian ini apaan sih? Kalian main ngebully orang sembarangan. Emang kalian tuh udah pada suci? Nggak pernah buat salah, hah? Berani sama saya, hah? Berani? Pergi nggak? Pergi. Lapor polisi, pergi. Udah baik sama gue, udah sayang sama gue, tapi gue nggak bisa balas. Gue pikir semuanya tuh di dunia bisa dibeli dengan uang. Gue pengen sukses tapi dengan jalan pintas tuh. Dan sekarang gue harus bayar mahal dengan hancurin nama besar gue, keluarga gue, adik gue pun turut benci sama gue. Mas, semua orang tuh pernah melakukan kesalahan. Nah, Mas kan masih muda. Mas bisa memperbaiki semua kesalahan itu. Perbaikin? Hah? Mur, kalau kelas ini gue banting, hancur, lo bisa perbaikin, Mur. Mas, aduh Mas, udah. Mas, udah dong Mas. Mas jangan emosi. Mas, ya kan jelas. Kalau pecah ya udah.
Kan Mas bukan kelas, Mas ini orang. Dan lagi pula Mas, suara Mas ini kan bagus. Tinggal tunjukin aja ke orang-orang kalau Mas itu emang beneran bisa nyanyi. Bener kan? Ya sudah, Mas istirahat, habis itu makan ya. Saya mau permisi. Semangat! Nur. Kasih ya. Untuk mendapatkan vokal yang bagus, harus menjaga stamina. Perempuan ini adalah pembantu rumah di rumahnya Adam, pacar saya. Pak! Bapak sini loh, Pak! Pak sini toh, mlebu cepet Pak, iki loh Pak, cepet! Ayo! Berisik, Bu. Malu sama Ini tetangga. loh Pak, berita Pak! Pak lihat Pak! Pak, anakmu... Ini kan gara-gara kamu Pak, gara-gara kamu. Anakmu ternyata Pak, nggak terbang. Ternyata anakmu jadi pembantu di sana Pak. Aduh, piye iki? Termasuk Adam membayarnya untuk menjadi pendamping. Itu loh, nonton! Masya Allah, tuh kan! Adam membawa dia Aduh Pak, malu aku Pak ini. menghancurkan hubungan kami dan membantunya menipu. Mereka pergi! Ya Allah Mas, Mas Adam. Aduh Mas. Sabar gimana, Mur? Mur, aku terima mereka semua hakimin aku kayak kemarin, tapi aku gak terima kalau mereka fitnah kamu! Setelah apa yang terjadi semua ini, aku baru tahu satu hal. Kalau status sosial tuh nggak membuktikan apa-apa. Bagi aku nggak peduli kamu siapa, kamu dari mana. Karena kamu tulus, kamu cantik. Di mataku. Mori. Boleh nggak sih kalau aku cowok pecundang kayak gini tuh aku jatuh cinta sama kamu? Tapi gini, kamu nggak perlu jawab sekarang, karena aku hanya coba untuk jujur aja di kehidupan aku yang benar kebohongan ini. Mas
Sadam, aku harus pergi kerja dulu bentar. Kali, aku buatin minuman buat kamu. Wah, masih banyak ya, Mur. Ini aku minum. Kita tuh udah lama banget ya nggak ngomong. Aku kangen. Maksudku tuh aku kangen ya karena kita udah lama nggak ngobrol. Kan kita biasanya sering ngobrol kan? Iya. Ya itu maksudku. Ya, lagian gimana mau ngobrol? Kamunya kan sibuk sama Adam. Kamu juga sibuk sama Mbak Farah. Iya kan? Enggak, kamu yang sibuk mah. Tapi ini enak loh. Enak? Serius? Pas enggak kemanisan. Coba aku cobain. Iya mbak. Baju yang lembut udah jadi dan ini bagus banget. Thanks ya Murni. Oh ya, maafin juga ya soal kelakuan gue yang kemarin. Iya. Baju sama heels gue buat lo aja. Wah serius mbak? Wah iya. Makasih yo. Sama-sama. Oh ya, Gali, malam ini lu temenin gue kan ke acara prom night? Ingat kan pesan papa, lo harus jaga rumah ini, tapi bukan rumah ini doang, gue juga. Ya kan? Iya, nanti malam saya temenin. Oke. Thanks ya Murni. Iya mbak. Aduh, aku ngelamunin siapa sih? Aku bengong mulu dari tadi. Udah lah, gak usah mikirnya macam-macam. Kamu ngapain tadi? Lupa kan? Ngomong sama siapa? Sama cucian kotor itu, piring kotor, iya. Mur, ini buat kamu. Apa ini? Ini aku habis gajian. Sengaja aku beliin buat kamu. Bukannya nanti aja ya. Wah serius kali? Buat aku? Iya. Wah apa ini? Tapi makasih ya. Sama-sama. Yuk, udah telat nih. Pergi dulu ya, Mur. Aku mau kamu, ya cuma kamu, tapi kamu. Soalnya gue mau pakai baju itu nanti buat dinner sama Gali di hari ulang tahun gue, ya kan? Gimana kalau kita double date? Gue sama Gali, lo sama Kak Adam. Jadi kayaknya nih Mur ya, semenjak apa yang udah lo lakuin, kayaknya kakak gue suka deh sama lo, ya kan? Bentar ya mbak, ada tamu. Bener iki rumahnya, Bu. Bener. Nuwun. Assalamualaikum.
Pak. Ternyata bener kata di TV, Pak. Aduh, anak kita ternyata jadi pembantu di sini, Pak. Aduh. Aduh, Pak. Sedih, aduh. Murni akan jelasin. Jelasin apa lagi tuh, Pak? Kamu itu ternyata ya di TV itu, kamu itu perempuan bayaran. Jadi untuk apa bapakmu selama ini gadaikan sawah segala, Tondo? Aduh. Bentar. Ibu, Bapak kok bisa sampai di sini? Udah, kamu tuh udah bikin malu ibu sama bapakmu, Tondo. Ampun. Wis. Ini bapak sama ibu kamu. Malu aku, Pak. Udah, pokoknya kamu harus pulang sekarang. Pulang, hari ini juga enggak mau, Pak. Ibu, aku pulang. Tapi aku ambil barang dulu ya. Ya udah, cepetan. Cepetan pulang, ayo. Ini apa sih? Ayo cepetan. Cepetan, Dok. Malu aku, Pak, malu. Gara-gara itu loh, berita di TV. Coba aja tadi ada mama di rumah. Mama kan bisa jelasin semuanya. Maaf Bu, kalau ibu mengizinkan, saya mau menyusul Murni. Karena kebetulan buku gambarnya Murni ketinggalan dan di dalamnya ada alamat lengkapnya Murni.
Bapak wis tahu informasi dari Pak Lurah. Yang kena tipu itu bukan Dok sendiri. Itu 11. Hah? 11? 11 orang. Lagi diurus sama Pak Lurah. Ya mudah-mudahan uang kita bisa kembali. Amin, amin, Pak. Tapi Bapak percayakan sama Murni. Aku nggak mungkin Pak ngelakuin hal kayak gitu yang dibilang sama TV. Dok, Bopo ini kan bapak kamu. Bopo lebih percaya sama anaknya, Dok. Nggak mungkin anak Bopo itu lakukan hal-hal yang tidak sembrono. Betul, Dok? Betul, Bu? Iya, iya, Pak. Pak. Makasih, Dok, Pak. Kamu mending istirahat, ya? Capek, toh? Ya wes. Oke, Assalamualaikum. Ayo. Siapa ini? Nggak tahu, Pak. Itu siapa tuh? Siapa tuh? Mas Adang, Gali. Pak. Loh. Iki bintang film ya? Jet Li, Pak. Jet Li. Ganteng, Pak, ya. Pur. Pak Murninya pergi, Pak. Pak, isi lu. Iya. Murni. Mur. Tunggu. Murni. Kita berdua butuh jawaban kamu. Siapa yang kamu pilih? Antara aku, tukang pembersih kolam yang sederhana, atau Adam yang punya segalanya? Ya udah, kamu jawab aja. Pokoknya apapun jawaban kamu, kita bakal merubah hubungan aku sama si Kak.